Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan tips dan tutorial pada teman-teman semua, ya khususnya pada investor pemula ya. Bagaimana kita men-setting layout untuk trading, khususnya di HotSPC Mira Aset. Nah, di sini nanti akan saya jelasin bagaimana teman-teman trading pakai style scalping, pakai style day trading, mungkin bisa juga pakai style BSJP, maupun pakai style swing trading. Nah, nanti akan saya bahas tuntas ya di sini ya. Jadi teman-teman yang trading pakai PC biar lebih fun, lebih enak, lebih nyaman kayak gitu. Oke, sebelum saya mulai, kadang ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, Mas, apa sih menu-menu yang penting untuk kita trading di saat live market? Mas, apa sih menu-menu yang penting untuk kita monitor? Mas, bagaimana kita trading pakai beberapa layar? Mas, bagaimana sih kita ngelihat ataupun kita trading sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, balik lagi ya, saya jawab ya pada teman-teman. Jadi, untuk kita trading di PC, di aplikasi Mirai Asset, kita nggak perlu, eh, kalau saya pribadi nggak perlu sih pakai layar banyak, karena pakai layar banyak, sampai 2 sampai 3 layar, terus biar kelihatan keren misalnya, atau mungkin biar kelihatan menarik, atau mungkin bisa juga biar kelihatan lebih lengkap. Nah, tapi kalau semisal tradingnya teman-teman itu eh, nggak butuh layar banyak, so what? Ngapain gitu kita harus bikin beberapa layar, harus beli monitor banyak yang lebar-lebar, tapi ujung-ujungnya juga nggak fungsi atau ujung-ujungnya malah bikin ribet, ya kan? Nah, kalau saya sendiri itu kasih tipsnya yang sederhana-sederhana aja ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman bisa menerima ya di semua kalangan, baik yang milenial maupun sudah berumur, bisa lebih paham gitu. Oke, yang pertama saya akan bahas yang menu scalping ya. Jadi di layar teman-teman ini adalah aplikasi Hot for PC Mira Asset. Jadi teman-teman bisa download dulu ya di sini. Teman-teman bisa download dulu di aplikasi kita di Mira Asset. Nah, Mira Asset gitu aja diketik di Google. Nah, kita pilih yang miraasset.co.id ya. Nah, di sini ada pilihan HOTS. Nah, ini diklik. Nah, di sini ada tampilan download now. Nah, di sini teman-teman tinggal klik HOTS download. Nah, nanti otomatis di sini akan ke download dan masuk ke drive C, dan di sini teman-teman bisa langsung install. Itu ya caranya. Oke, setelah itu kita login dan masuk ke menu ini. Ini tampilan awalnya di HotSPC ya. Jadi kalau scalping itu yang pertama. Nah, kalau teman-teman mau scalping cepat, pakai order cepat, itu kita bisa pakai menu fast order. Nah, itu kita pilih order, kemudian kita pilih fast order ya. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin PIN-nya sama kode sahamnya. Katakanlah misalnya saya pakai kode sahamnya BBRI gitu ya. Nah, akan otomatis muncul di sini ya. Nah, ini cara bacanya gimana Mas Anton ya? Jadi kalau yang sisi bit, ini sisi bit vol, ini artinya bit volume ya. Jadi kalau kita mau pasang beli, kita bisa nawar harga di sini. Ini untuk beli ya. Nah, ini ada keterangannya buy, di sini untuk beli. Nah, ini 4650 adalah harga penutupan atau harga closing market di hari Jumat minggu lalu ya, tanggal 11.
Nah, sebaliknya yang overfall ini yang sebelah kanan. Kan biasanya kalau kita trading itu bid sebelah kiri, over sebelah kanan. Nah, ini yang sebelah kanan. Nah, ini yang sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita mau pasang buy, kita tinggal klik sebelah sini ya. Ini ada buy, kita klik mau harganya 4570, 4590, 4600 terserah. Misal kita pilih 4600. Kita tinggal double klik aja. Double klik kiri. Nah, nanti akan disuruh masukin pin teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya akan masukin pinnya ya. Oke, saya akan masukin pinnya. Nah, ini nanti ketika kita enter di sini biasanya muncul kode saham yang kita miliki gitu ya. Nah, ini kebetulan di akun scalping saya nggak ada posisi gitu ya. Jadi ini di sini nanti ada kode saham yang langsung kelihatan kalau semisal dan gitu ya. Nah, ini kita tinggal klik, double klik. Nah, di sini kita bisa langsung klik send gitu ya. Itu untuk buy. Nah, kalau misalnya kita sell, kita juga langsung pasang di sini sell, double klik gitu ya. Misalnya kita punya di harga udah done di harga 4600, kita mau pasang buy masang sell maksud saya di 4700. Nah, kita langsung pasang sell di posisi kolom ini sesuai dengan harganya. Nah, ini aja satu lot gitu ya. Oke. Nah, untuk lotnya ini tergantung teman-teman ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita sorot kursornya ke sini, maka akan berubah volume lotnya. Nah, ini juga teman-teman bisa edit nih. Misalnya mau diganti 100 karena biasanya teman-teman sekali order 100 slot misalnya. Klik 100. Nah, Nah, setelah diklik nanti kita sorot ke 100 akan muncul 100 baru kita pasang buy maupun sell kayak gitu aja. Dan ini ada credit buy, cash buy dan lain sebagainya ya. Jadi bisa kita ambil posisi di sini. Ini menurut saya lebih gampang buat teman-teman yang mau pasang beli dan jual dengan sangat cepat tanpa kita harus menginput kode saham, menginput lotnya. Di sini sudah langsung tinggal pakai kursor aja. Nah, ini yang menu yang paling praktis yaitu fast order ini untuk scalping. Nah, menu berikutnya, supaya kita bisa melihat beberapa saham yang akan kita pantau pada saat scalping, kita pakai mini chart ya. Jadi teman-teman bisa masuk menu quote, kemudian kita, maaf sorry, mas saya bukan mini chart, tapi mini stock price. Jadi kita pilih mini stock price di sini. Nah, bentuknya seperti ini, kita klik minimize ya. Kita klik minimize. Nah, nanti akan seperti ini. Nah ini kita atur ulang ya, kita atur ulang. Nah, kita klik lagi, pilih menu quote, kemudian kita pilih mini stock price. Nah, gitu ya. Kita bisa langsung pasang eh, dua lajur nih, apa namanya, stock price-nya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, yang sebelah kanan kita bisa pakai running trade ya. Nah, kita pakai running trade kodenya 0201. Nah, ini running trade. Klik. Nah, kita geser seret. Nah, kita tarik seperti ini ya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, ini di saat nanti perdagangan live market ini jalan nih. Ini jalan sama apa yang lagi rame ini jalan gitu ya. Oke, nah ini kita ganti misalnya mau katakanlah saham BBCA gitu ya. Ya. Ini kita mau ganti saham Antam gitu ya. Jadi kita bisa mantau beberapa saham ya, minimal 2 kolom, mungkin 3 kolom sama yang fast order. Itu ya teman-teman ya. Ini mungkin tampilan untuk kita
scalping, scalping cepat ya. Jadi kita pakai metode bid offer aja di sini. Kita nggak perlu ngelihat chart. Kalaupun kita ngelihat chart, mungkin kita bisa pakai di saat kita analisa ya. Jadi kita kalau mau analisa itu malam hari. Misalnya malam hari mau analisa saham A, B, C, D, E, chartnya kita udah ngeliat, baru kita tulis ya, kita rekap, kita tulis support resistannya berapa, habis itu kita pantau di sini untuk scalping. Itu sih kalau saya. Jadi karena kalau semisal di sini kita taruh chart kadang ya, tapi ini selera ya, ini selera. Kadang ada juga di sini yang ditaruh chart juga. Di sini ada taruh chart juga. Kalau mau taruh chart juga boleh. Ini tinggal di close. Terus kita masuk menu chart ya. Kita bisa pakai mini chart di sini. Nah, ini. Nah, ini juga bisa ya. Juga bisa. Cuman kalau kita pakai mini chart, kadang kadang kita jadi apa ya? Keputusan kita jadi menimbang-nimbang karena kita harus melihat chartnya dulu baru kita order harganya udah naik gitu loh. Kalau scalping momentum paling bagus itu ya jam 9 lebih 5 menit ya, jam 9 lebih 5 menit bid offer udah rame atau mungkin jam 9 lebih 2 menit kalau udah bid offernya rame teman-teman langsung hajar itu bagus gitu loh. Kalau kita baru baru mau beli kita ngelihat nimbang-nimbang chart itu kelamaan teman-teman gitu ya. Jadi chartnya itu kalau bisa sebelum jam trading kita udah ngelihat. Kecuali mungkin ada saham baru yang mau diincar baru kita ngelihat chart gitu ya. Oke, ini untuk layout untuk scalping yang mungkin mudah ya teman-teman ya, yang simple dan teman-teman bisa memahami. Kalau semisal nggak biasa pakai fast order buat teman-teman yang pemula, karena ini fatal ya kalau semisal nanti di double klik terus apa namanya kelupaan dan lain sebagainya. Dan ini biasanya pinnya on terus nih. Jadi kalau teman-teman lagi live trading sama teman atau gimana, usahakan mungkin pinnya dihapus atau mungkin di close dulu fast ordernya karena ya kalau teman jahil kan langsung di double klik langsung masuk orderannya kayak gitu. Nah, itu ya sisi kelemahannya seperti itu. Oke, kalau semisal teman-teman nggak familiar pakai fast order, teman-teman bisa pakai untuk scalpingnya, teman-teman bisa pakai ini ya. Ada cara yang kedua ya. Cara yang kedua, teman-teman bisa pakai pilih running, running trade and interest stop. Nah, ini diklik. Nah, ini juga sama. Di sini pilihannya running trade ya. Jadi saham-saham yang lagi rame. Ini kita bisa ini apa ganti saham ya. Jadi eh katakanlah kalau di tempat lain atau sekuritas lain mungkin ada yang bilang order book dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa ngelihat misalnya di sini BBCA gitu ya. Nah, di sini Antam. Nah, kalau kita order itu yang dilihat yang bawah teman-teman ya. Jadi ini kan Antam nih karena ini saya ketik Antam. Kalau ini saya ketik BRI, maka ini akan berubah BRI yang orderan buy-nya. Jadi kalau teman-teman mau nge-buy BCA tapi posisi kolomnya masih BRI ya nggak bisa. Ini harus diganti BCA juga kalau mau nge-buy BCA. Gitu ya. Terus buy sell amen withdraw ya. Jadi di sini tinggal teman-teman masukin pinnya lagi jangan lupa. Terus di sini ada menu buy, ada menu sell, amen, withdraw ya. Itu aja. Terus ini teman-teman langsung klik send aja kalau misalnya kita ganti Bumi ya, misalnya ya. Bumi mau buy katakanlah 180 gitu ya. Nah, ini tinggal kursornya ini disorot aja di sini. Nah, gitu. Nah, lotnya di sini ini bisa pakai ini ya, apa namanya? Tanda panah ini bisa langsung entry pakai jari teman-teman, pakai keyboard bisa, misalnya 100 gitu ya. Terus tinggal diklik send ya. Nah, tinggal diklik send gitu aja. Oke ya, caranya seperti itu untuk yang scalping yang orderan biasa gitu ya. Terus di sini ada watchlist ya, ada watchlist. Jadi mungkin kalau teman-teman
hanya di sini hanya bisa kolomnya bisa mantau 2 saham, tapi di sini ada watchlist yang teman-teman bisa mantau sampai banyak saham gitu ya. Eh, let's say katakanlah kita coba tes ini ya, masukin sahamnya ya. Nah, di sini kita masukin sahamnya, misalnya kita pilih akses, kita double klik aja. Nah, kita pilih Adro misalnya, terus kemudian kita pilih BBRI. Nah, kita tinggal enter aja. BBCA, enter, kita pilih BMRI, enter, BMTR maksud saya, terus kemudian kita pilih MNCN, enter ya. Nah, ini udah muncul semua, terus kita langsung klik register ya. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini sahamnya akan muncul semua, teman-teman. Ya kan? Nah, ini kalau teman-teman mau dalam posisi ini ya, dalam posisi istirahat atau tidak melakukan standby untuk buy, ini bisa diklik max. Nah, ini watchlist-nya bisa sampai bawah. Mungkin sampai 20 saham bisa. Jadi teman-teman bisa mantau banyak saham. Oke ya. Ini untuk scalping mungkin secara order biasa. Nah, terus satu lagi kita nampilin order list ya. Order list penting untuk ngelihat eh, orderan kita yang posisinya lagi open, posisinya lagi withdraw, amen, dan lain sebagainya. Terus berikutnya kita pilih stock ranking ya. Kenapa stock ranking penting? Karena untuk kita ngelihat saham-saham yang volumenya lagi rame. Jadi ini kita double klik, volumenya lagi rame, kita bisa ngelihat. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita bisa pakai menu stock price ya. Nah, di stock price ini teman-teman bisa semua ya, semua ada di sini. Di sini mau pakai chart juga bisa, mau pakai analisa fundamental juga bisa, mau ngelihat foreign inflow juga bisa ya. Terus di sini teman-teman bisa ngelihat transaksinya, jumlah beli dan jual. Ini untuk kita scalping kita bisa ngelihat. Biasanya kalau misalnya antara buy sama sell-nya ini lebih gede buy-nya, biasanya harganya cenderung naik gitu loh. Nah, dulu waktu broker belum ditutup, Broksum belum ditutup, kita bisa pakai ini. Nah, ini kita bisa ngelihat siapa yang beli, siapa yang jual, top buyer-nya siapa, top seller-nya siapa. Tapi ini kita hanya bisa ngelihat pada saat close market, pada saat live market ini kosong. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini trade book-nya kita bisa ngelihat jumlah transaksi yang paling besar ya. Dan ini transaksi yang paling besar ada di harga 185. Nah, ini. Ini 185, 186, kemudian 187 ya. Ini value-nya mencapai 107 miliar ya di harga 187. Frekuensinya juga tinggi. Itu ya. Oke. Mungkin itu ya untuk scalping. Kita langsung next bagaimana caranya kita ngelihat atau setting layout untuk day trading. Nah, sebetulnya kalau day trading hampir sama dengan layout yang ini ya, scalping yang kedua. Jadi kalau scalping yang pertama tadi lebih lebih expert ya, lebih cepat. Yang kedua ini mungkin buat pemula ya. Saran saya mungkin buat pemula ya. Kadang saya sendiri juga pakai ini juga lebih enak ya. Kalau saya lagi nggak aktif scalping, saya pakai ini kadang. Kemudian kalau semisal teman-teman mau pakai BSJP atau day trading, mungkin tambahkan multi chart di sini ya. Nah, tambahkan multi chart, ini ada tanda panahnya ini dihapus, digeser ke kiri. Basicnya warnanya hitam teman-teman dari sistem kalau belum disetting sama sekali basicnya warnanya hitam. Nanti teman-teman bisa hapus ya, bisa setting. Kalau saya sendiri untuk catnya biasanya saya pakai MA5, ini dihapus ya. MA20, kemudian MA50 atau 60 boleh. Terus ini biasanya saya pakai MA200 ya. Dan terakhir saya pakai MA200. Nah,
Nah, gini ya. Jadi ini settingan layoutnya. Untuk volumenya ini kita hapus dulu volume apa namanya MA volumenya kita hapus. Nah, kita hapus klik kanan delete, klik kanan delete. Oke. Ya, jadi seperti ini kita ganti dulu warnanya. Kalau saya suka warna putih ya, teman-teman ya. Saya suka warna putih, kita masuk chart environment setting ya. Diklik. Di sini ada style dan kita ganti colornya jadi warna putih. Nah, ini putih atau kita ganti warna hitam aja biar enak. Tetap warna hitam. Terus grab range-nya, graphic range-nya kita ganti warna putih. Kemudian kita klik OK. Nah, kayak ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya tambahin di sini add indikator, trend indikator, kemudian saya pilih MACD, klik kanan, add indikator, pilih trend indikator, kemudian saya pilih MACD oscillator. Oke, kemudian ini saya satuin jadi satu. Caranya kita klik kiri di drag cepat ke atas ya, sampai ada muncul jari, terus kemudian kita klik OK. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi ini settingan cat. Ini bisa memahami ini aja udah cukup ya menurut saya. Ya, ini MACD. Kenapa MACD penting nomor satu ya menurut saya? Karena untuk ngelihat ini saham lagi trennya distribusi atau akumulasi. Kalau dia lagi naik gunung, histogram positif ini berarti dia lagi fase akumulasi. Kalau dia warnanya biru kayak gini, nah biru kayak gini dia fasenya sideways atau distribusi. Nah, ini kalau ini distribusi dalam ya, karena ini lembahnya nukik tajam ke bawah. Kalau dia naik gunungnya kenceng, barnya ke atas kenceng, berarti dia uptrend kenceng ya. Nah, ini kalau kayak gini biasanya dia sideways. Nah, ini udah mulai mengecil, tinggal nunggu dia golden cross naik gunung. Setelah itu dia akan reversal uptrend gitu ya. Itu untuk MACD. Dan kalau MA, kita fungsinya untuk trendline support ya. Ini yang garis hijau ini MA 60. Kalau teman-teman lihat bumi ini bergerak. Setiap dia jatuh turun, dia pasti kena MA 60 dan dia mantul. Ini juga kena MA 60 mantul, kena MA 60 mantul. Artinya selama saham ini bergerak terus di atas MA 60, berarti secara jangka menengah dia masih strong uptrend gitu ya. Berikutnya kalau teman-teman mau untuk day trading, teman-teman tinggal ngikutin MA5 aja. Selama candlestick-nya di atas MA5, teman-teman bisa ngikutin untuk day trading. Gitu ya. Oke, itu mengenai chart. Mungkin saya nggak bahas mengenai analisa analisa teknikal di sini karena fokusnya untuk layout ya. Dan untuk day trading maupun BSJP masih sama ya. Stock ranking ini penting untuk mengukur volume tertinggi di hari itu. Dan mungkin kita bisa melihat frekuensi juga, value transaksi juga, top loser, top gainer ini juga penting ya. Dan ini penting untuk kita lihat. Oke, terus berikutnya kita perlu nambahkan lagi kalau BSJP ataupun day trading, kita perlu menambahkan lagi Broksum ya. Nah, kita pakai quote, kemudian kita pilih broker, pilih EZ broker, klik. Nah, di sini kita bisa ngelihat bandarmologi ya. Kita bisa ngelihat bandarmologi, siapa yang beli, siapa yang jual. Nah, ini kita ngelihat yang hijau ini berarti net buy, kalau merah ini net sell. Jadi kita bisa compare atau bandingkan antara top seller dan top buyer itu lebih dominan atau lebih kuat mana dan siapa kode sekuritas yang beli dan jual. Kalau buat pemula masih bingung, ini broker ZP, FSTS ini brokernya apa, asing atau lokal, siapa gitu teman-teman kan nggak tahu. Nah, teman-teman bisa ngecek di IDX member transaction-nya di sini, diklik. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat kode-kode broker ini punya siapa ya. Dan teman-teman bisa juga follow ngikuti berdasarkan brokernya. Misal nih, kalau kita klik top value, nah nomor satu kemarin ada BK, kemudian YP ya, ada BK, YP, kemudian ini ada MG ya. Nah teman-teman bisa klik broker transaction detail nih, thread. Nah misalnya ketik MG, kan biasanya bandar-bandar tuh kalau
main banyak yang pakai MG, sekarang kan lagi rame ya MG ya. Nah, kita klik misalnya MG. Nah, ini kita bisa ngeliat nih, MG tuh kemarin beli apa aja, net buy apa net sell gitu ya. Kita tinggal klik aja. Nah, volumenya tinggal kita klik. Nah, itu ya. Nah, ini ada yang net buy tapi born ya, kecil tapi. Ya, ini berarti dia ada beli dan ada jual di bumi ya. Average-nya juga ada teman-teman. Oke, sangat lengkap ya fitur di Miraset. Kemudian ini untuk day trading. Jadi mungkin buat day trading BSJP, jadi beli sore jual pagi. Atau teman-teman day trading beli pagi jual sore atau beli sekarang jual besok misalnya itu juga bisa pakai ini Broksum ya. Oke ya, jadi ngelihat Broksum, multi chart, stock price, stock ranking, order list sama running trade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini aja cukup ya, karena ada sekali banyak fitur di sini dan menurut saya kalau mungkin teman-teman tampilin semua jadi kelihatan kurang rapi ya di sini ya. Ini satu layar aja buat laptop udah cukup ya daripada teman-teman beli beli layar lagi kanan kiri layarnya gede dan nggak kepake atau malah tambah bingung. Fokusnya malah matanya ini kemana-mana, mending fokus mata ke satu layar, ke satu laptop, tapi bisa digunain untuk semuanya, semua fitur kayak gitu teman-teman. Oke ya. Kemudian bagaimana Mas untuk kita swing ya? Swing itu pertimbangannya teman-teman full multi chart ya, multi chart sama kita compare sama fundamental ya. Kalau fundamental teman-teman bisa pakai information, finansial teman-teman bisa di sini tinggal pilih mau balance sheet, cash flow maupun financial statement comparison. Nah, ini kita klik, kita bisa bandingin beberapa emiten ya. Contoh misalnya kita bandingin sektor logam ada Antam misalnya, terus Inco misalnya ya itu ya kita MDKA gitu. Nah ini mau ngelihat secara PER, secara BBV dan lain-lain ini bisa gitu. Nah setelah teman-teman yakin mendapatkan satu saham yang menurut teman-teman bagus, teman-teman cek secara chartnya, kita ngelihat weekly dan kemudian daily. Nah weekly-nya dia akumulasi apa distribusi, terus kita ngelihat daily, terus kita ngelihat dari sisi Broksum. Itu ya, itu untuk settingan untuk swing. Ya, mungkin ya penambahannya itu aja sih. Ya, semoga teman-teman ini ya paham ya dengan yang saya jelasin dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi di sini saya sifatnya hanya memberikan informasi dan edukasi, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual di saham-saham yang saya contohkan barusan. Semuanya murni keputusan teman-teman pribadi. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon like, komen, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan japri aja di WA saya di 085735144144. Saya akan bantu dan apabila teman-teman join di Mira Aset lewat saya, ada beberapa benefit yang menarik seperti grup, private, mentoring, rekomendasi dan lain sebagainya dan semuanya itu didapat setelah teman-teman buka akun di Miraset. Nah, untuk registrasi teman-teman bisa cek link deskripsi. Di sini sudah saya sampaikan semuanya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.